Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, subscriber atau penonton setia dari Lampung Cerdas atau Positif Sukses. Teman-teman semuanya, kembali lagi di program review buku, di mana program ini adalah salah satu program yang sangat keren menurut saya. Kenapa? Karena dari sini kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama mengetahui apa aja sih salah satu poin-poin penting yang ada di buku, yang ada di dalam buku yang dibahas oleh tim-tim Lampung Cerdas. Tentunya ini sama-sama kita belajar, karena walaupun kita udah mereview buku ya belum tentu juga kita udah menerapkannya, belum tentu juga kita udah paham banget. Tetapi disinilah poin kerennya, adalah kita sama-sama belajar untuk mereview buku, untuk belajar apa poin-poin penting yang ada di dalam buku yang dibaca pada bulan ini. Nah, kebetulan Kak Ahmad di sini membaca buku dari Kang Dewa, yang sebetulnya buku ini itu rebound sih. Jadi pernah dibikin atau pernah terbit, tetapi dibikin lagi khusus untuk banyak hal menjelaskan terkait dengan customer service, bagaimana cara repeat order, segala ya hal-hal yang berkaitan dengan customer service lah. Tentunya judulnya masih sama, yaitu Closing Bertubi-tubi Rebound. Itu di buku ini teman-teman semuanya ada sekitar 9 bab. Namun tentunya nggak akan semua itu dibahas dalam hal ini, atau nggak mungkin direview lah intinya, karena tentunya nggak bakal cukup, karena saya membacanya aja hampir 1 bulan. Tetapi kita akan ringkas-ringkas sedikit dari poin-poin yang sangat penting gitu loh. Ada 9 lah, ya ada 9 bab yang mungkin akan kamu baca kalau kamu membeli bukunya. Tetapi di dalam hal ini kita akan ringkas secara umum aja, apa aja sih yang penting gitu loh. Salah satunya adalah ada itu di bab 2. Di bab 2 buku ini itu menjelaskan teknik closing. Teknik closing dalam hal ini itu sebetulnya Kang Dewanya menjelaskan terkait dengan lebih kepada repeat order, di mana customer service yang menerapkannya, atau teman-teman, misal teman-teman penonton di sini itu sebagai customer service atau sebagai penjual, di sini menjelaskan terkait dengan teknik closing. Teknik closing itu setidaknya ada beberapa. Yang pertama itu adalah pertanyaan pilihan. Jadi teknik ini teman-teman semuanya dijelaskan juga di bukunya, itu terkait dengan bagaimana memilih pertanyaan untuk customer biar dia bisa beli tuh. Karena pertanyaan-pertanyaan yang memang pas, yang memang cukup kalau bahasa enaknya itu kayak ngena banget sama customer, dia pasti bisa memutuskan bahwa dia mau beli atau apa. Nah, jadi di salah satu teknik buku ini yaitu terkait dengan pertanyaan pilihan gitu loh. Kayak sejenis kalau dijelasin itu contohnya kayak pembelian gamis, misal warnanya apa. Jadi di customer itu dikasih pilihan warna, jadi nggak dikasih pilihan mau pakai gamis model ini apa model ini, enggak. Jadi dia itu kalimat pertanyaan pilihan ini adalah gamisnya udah ada, tapi dia itu lebih spesifik pertanyaannya, kayak warnanya mau apa, atau mau biru apa merah gitu loh. Jadi nggak nanya modelnya mau model apa bu gitu, nggak. Cuman dia dikasih bener-bener pilihan dimana apakah warna merah, apa warna biru, atau warna hijau, atau warna kuning. Nah, itu salah satu teknik closing. Yang pertama adalah pertanyaan pilihan. Yang kedua adalah perbandingan. Jadi pada teknik ini itu produk dibandingkan calon pembeli, karena sesuatu dibandingkan akan lebih mudah untuk dipilih. Jadi tugas CS di sini adalah mengeluarkan berbagai produk yang mungkin dibeli oleh calon customer. Misalnya katakanlah ada produk X nih tidak laku, atau kita bisa membuat produk Y
dengan harga lebih mahal dan proyek dengan harga lebih murah. Dengan begitu teman-teman semua, pembeli jadi banyak pilihan. Kalau ada satu produk yang harganya nggak cocok sama calon customernya, artinya nggak cocok dalam segi kantongnya gitu lah, atau budgetnya gitu lah, mereka masih ada produk yang lain. Contohnya kayak misal nih ada yang produk lebih murah, itu kita bandingin tuh sama produk yang memang ada yang lebih murah lagi. Artinya adalah teknik closing yang satu inilah perbandingan. Jadi kita ngasih perbandingan dalam segi harganya, teman-teman semua. Teknik yang ketiga itu poin penting dari buku ini adalah teknik closing yang ketiga adalah now or never. Jadi kita itu kan sering dapat tuh calon pembeli yang hobinya nanti atau nanti aja kayak Kak gitu loh. Misal kayak kita lagi menawarkan sesuatu produk, atau Bu gitu, nanti aja Bu gitu. Nah, ditanya kapan transfer, jawabnya nanti, atau dia nanya kita tuh kapan deh transfernya, atau kapan Kak transfernya, itu pasti jawabnya nanti aja gitu. Atau pikir-pikir aja deh gitu. Nah, now or never ini sangat cocok banget untuk mengatasi para calon pembeli yang suka menunda-nunda. Misalnya dengan menawarkan diskon. Nah, jadi biasanya kalau teknik closing ini itu now or never ini adalah kita kasih tuh diskon atau bonus spesial yang itu tergantung produk kita sih, Kalau produk kita itu kayak jasa, ya kita kasih potongan harga atau diskon. Cuman kalau produk kita itu berbentuk barang, itu biasanya kita kasih gratis ongkir deh hari ini gitu. Jadi itu teknik closing yang ketiga dari bukunya Kang Dewa ini adalah now or never. Yang keempat ini juga kadang-kadang kita itu stagnannya di hal seperti ini, teknik closing. Yang keempat adalah ubah kata-kata. Kata-kata akan menggerakkan hati calon pembeli untuk mengeluarkan uang dan membeli. Maka dari itu, sebagai seorang customer service, kita sebagai customer service nih, atau kita sebagai penjual nih, kita harus tahu cara yang tepat dalam menggunakan kata-kata. Kalau yang biasanya teman-teman di Lampung Cerdas tuh ada yang memang kayak paham dengan gombalan. Biasanya orang-orang gombal itu pasti jualannya lebih jago biasanya, karena orang gombal itu kadang-kadang lebih mudah merangkai kata-katanya, lebih kreatif dalam merangkai kata-katanya. Jadi teknik ubah kata itu kadang-kadang lebih enak gitu didengar sama calon customer kita itu. Misalnya gimana produk itu ubah jadi solusi gitu. Jadi produk itu kadang-kadang kita kalau misal jualan nih kayak di Lampung Cerdas itu kita jual positif SNMPTN misal. Nah, kita jual produk program positif SNMPTN. Kadang-kadang kita bisa rubah tuh, ini bukan produk positif SNMPTN, tetapi ini adalah solusi agar kamu bisa lulus SNMPTN. Kan beda tuh. Nah, jadi ubah kata-kata itu menjadi hal-hal yang lain. Kayak contoh, harga tinggi itu bisa kamu rubah dengan investasi misal. Ini bukan harganya mahal, bukan pakai harga mahal, tapi lebih kepada kayak investasi gitu. Ada juga yang murah itu bisa ini bukan harganya murah loh Bu, bukan pakai harganya murah loh Bu, tetapi ini harganya terjangkau loh Bu gitu. Jadi penggunaan kata-kata itu akan merubah persepsi yang kita lagi tawarin gitu teman-teman semua. Teknik closing selanjutnya yaitu teknik otoritas. Nah, ini kadang-kadang nggak semua orang bisa tuh, kadang-kadang cuman nggak bisa itu karena biasanya kita nggak paham caranya sebetulnya, nggak paham posisi kita gitu loh. Teknik otoritas itu menggunakan power kamu untuk menjual. Power seperti apa? Biasanya yang paling sering digunakan adalah kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Siapa aja yang memiliki power seperti itu, pada intinya sih siapa aja
yang posisinya lebih tinggi dari pembeli, memiliki power atau otoritas yang bisa dia gunakan, misalnya public figure biasanya, atau selebritis, atau artis, atau tokoh-tokoh lain yang punya pengaruh besar, tokoh-tokoh lain yang punya pengaruh besar bagi pengikutnya. Misalnya kayak ada tuh contohnya yang dicontohkan di buku ini adalah teman-teman kenal Atta Halilintar kan ya. Nah, jadi Atta Halilintar itu pernah apa sih, promo jaketnya itu, jaket apa sih, jaketnya produknya itu AHA kalau nggak salah. AHA itu dia pakai kan itu ke Pak Presiden, Pak Jokowi, dan dia foto bareng. Nah, itu secara teknik closing itu namanya teknik otoritas. Jadi dia menggunakan orang-orang public figure yang berpower besar gitu loh. Secara otomatis ini, oh ternyata barangnya bagus, Pak Jokowi aja pakai gitu loh. Atau endorse lainnya. Nah, ini adalah teknik otoritas. Tentunya hal-hal seperti ini itu bisa kita pelajari atau bisa kita terapkan gitu loh di teknik closing kita. Selanjutnya yakni mesin gun. Jadi mesin gun itu teman-teman tahu kan, mesin gun yang apa sih, pakai apa tuh, M15 apa tuh yang ini apa sih, gun laras panjang itu. Nah, itu kadang-kadang bisa kita pakai di jualan, di teknik jualan teman-teman semua, dengan rentetan pertanyaan. Jadi kan kalau yang mesin gun itu kan biasanya ngeluarin pelurunya banyak banget tuh. Nah, ini juga kita bisa pakai dengan cara ini, yaitu rentetan pertanyaan-pertanyaan tiada henti, seperti halnya peluru yang ditembakkan kepada musuh. Untuk teknik ini kita tuh bisa tuh pakai rumus 5W1H. Apa itu? Yaitu what, pertanyaan-pertanyaan tentang what, where, when, why, and how. Nanti yang mana dipakai ya tinggal di 5W1H ini, seperti what, where itu bisa kita pakai atau kamu pakai atau saya pakai, itu sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat kita ngobrol. Apakah kita jualannya online ataukah kita jualannya secara langsung bertatap muka, itu bisa kita sesuaikan. Selanjutnya teknik closing selanjutnya yang dijelaskan di buku ini teman-teman semuanya adalah testimoni. Nah, testimoni ini sangat penting karena apalagi di zamannya e-commerce, zamannya digitalisasi, itu testimoni itu kadang-kadang saya pun itu mau beli produk di Oren atau di Ijo, Tokopedia atau di Shopee, itu biasanya kan kita ngelihat tuh testimoni, review yang ada di bawahnya. Yang kita jual itu kadang-kadang testimoni itu perlu banget kan. Jadi kita bisa ngelihat itu produk kredibel apa enggak gitu, atau bisa dipercaya apa enggak gitu. Itu bisa kita pakai. Gimana cara teknik closing adalah dengan cara testimoni. Biasanya kalau Lampung Cerdas itu testimoninya biasanya langsung kita jualan closing itu pakai testimoni itu biasanya dengan chat lamanya yang kita udah beli produk kita, atau cerita atau video. Jadi ada banyak testimoni, tapi intinya adalah testimoni ini adalah salah satu teknik closing yang bisa kita terapkan. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Sudah cukup panjang. Kakak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.